Salam kasih Kristus, teman-teman. Kami ingin menyambut Anda dalam siaran berita nubuatan ini. Sebuah peristiwa baru saja terjadi di Amerika Serikat, yang membawa dunia ini ke dalam adegan-adegan terakhir dari sejarah bumi ini. Kita diberitahu dalam pena inspirasi, di buku Great Controversy, buku yang luar biasa ini, halaman 598, bahwa kita memiliki bagan yang menunjukkan setiap penanda dalam perjalanan surgawi kita. Dan kita tidak perlu menebak-nebak. Teman-teman, sebuah peristiwa baru saja terjadi. Hari ini tanggal 15 Juli tahun 2024. 2 hari yang lalu, yang saya yakini bersifat nubuatan, sangat sesuai nubuatan. Mengapa? Pena inspirasi menubuatkan bahwa harus ada suatu peristiwa yang mendahului disahkannya hukum hari Minggu. Dan peristiwa itu, teman-teman, saya katakan 2 hari yang lalu, bisa memicu dan pecah secara khusus di Amerika Serikat, yang akan membawa dunia ini ke dalam adegan-adegan terakhir dari nubuatan Alkitab. Dalam Wahyu 13 ayat 11, Alkitab secara khusus mengidentifikasi Amerika Serikat sebagai bangsa yang muncul seperti anak domba, tetapi berbicara seperti naga. Bahwa Amerika akan menjadi bangsa yang menjalankan kuasa binatang pertama, kepausan, dan menyebabkan bumi dan mereka yang tinggal di dalamnya untuk menyembah binatang pertama yang lukanya yang mematikan telah disembuhkan. Amerika akan membawa dunia untuk menyembah suatu lembaga kepausan, yang adalah pengesahan Undang-Undang Hari Minggu Nasional, pertama di Amerika, kemudian menjadi universal. 2 hari yang lalu, kita berada di perbatasan penggenapan peristiwa besar ini. Di mana seandainya hal itu terjadi, seandainya lemparan itu terjadi, bisa dikatakan, Amerika sekarang, saat saya berbicara, akan berada dalam perang saudara, sebuah revolusi berdarah. Dan inilah yang ingin kami tunjukkan kepada teman-teman. Ini adalah belas kasihan Allah yang telah menunda peristiwa-peristiwa terakhir dari nubuatan Alkitab. Namun demikian, kita sedang menuju ke arah peristiwa itu. Sekarang sebelum kita membahasnya, marilah kita menundukkan kepala kita dengan hormat, berlutut dan berdoa. Sebelum kita masuk ke dalam pembaruan nubuatan singkat, tentang apa yang sedang terjadi di seluruh dunia, khususnya di dalam Amerika. Bahwa jika Amerika terkena dampaknya, seluruh dunia akan segera terkena dampaknya. Marilah kita bertelut dan marilah kita berdoa. Bapa kami yang baik dan penuh kasih, Tuhan, kami sungguh percaya bahwa kami berada di perbatasan dunia yang kekal. Dan dengan rendah hati kami datang ke hadapan tahta-Mu yang benar dan kudus. Memohon bimbingan Roh-Mu sekarang saat kami akan membuka firman-Mu, dan melihat apa yang sedang terjadi di dalam dunia. Kami diberitahu bahwa kami memiliki Bapa yang bertanggung jawab yang menunjukkan setiap penunjuk jalan dalam perjalanan surgawi kami. Dan kami tidak boleh menebak-nebak. Oh Tuhan, hanya tinggal selangkah lagi antara kami dan dunia yang kekal. Dan saya memohon kepadamu, saat kami belajar, Tuhan, tanamkanlah hal-hal ini dalam hati dan pikiran kami. Tanamkanlah kepada kami betapa singkatnya waktu, serta betapa besarnya kasih Yesus dan perlunya menjauhkan diri dari dosa. Tolonglah, kiranya Engkau memberkati kami dan bersama kami. Dan kiranya Roh-Mu menjadi guru kami, saya berdoa. Karena kami memohon dengan rendah hati dalam nama Yesus, amin, amin, amin. Jadi, selamat datang kembali, teman-teman. Kita ingin melihat peristiwa yang baru saja terjadi. Sekarang, yang saya percayai adalah bahwa kita memiliki peristiwa-peristiwa dalam Alkitab. Khususnya dalam Alkitab, dan kaca pembesar yang luar biasa ini, Great Controversy, bisa dikatakan, yang menyingkapkan kepada kita peristiwa-peristiwa nubuatan yang mendahului kedatangan Yesus. Sekarang, ada sebuah kutipan dalam buku Great Controversy, halaman 594. Dan saya ingin Anda mendengar yang dikatakan oleh pena inspirasi. Sebelum saya membagikan kutipan itu, dalam Bible Commentary, jilid 7 halaman 976. Pena inspirasi mengatakan kepada kita. Pena inspirasi firman katakan kepada kita, bahwa patung binatang itu akan dibentuk sebelum masa percobaan ditutup, yang merupakan persatuan gereja dan negara. Great Controversy, halaman 445, bahwa Amerika Serikat akan membuat sebuah patung binatang. Itu adalah Wahyu 13 ayat 15. Patung apakah yang diberitahukan oleh Great Controversy, halaman 445, saat itulah gereja-gereja terkemuka di Amerika Serikat akan memaksa, atau lebih tepatnya menggunakan negara untuk menegakkan keputusan-keputusan mereka dan mempertahankan lembaga-lembaga mereka. Ketika gereja mempengaruhi negara, pena inspirasi mengatakan bahwa itulah yang membentuk patung binatang itu. Dan pena inspirasi mengatakan kembali ke tahun 7 sebelum Masehi, halaman 976, bahwa patung binatang itu akan muncul ketika gereja dan negara bersatu untuk menegakkan keputusan mereka. Pena inspirasi mengatakan bahwa ujian ini menentukan takdir kekal kita.
Dengan kata lain, hukum hari Minggu nasional, ketika gereja dan negara bersatu untuk memaksakan penyembahan yang salah. Bahwa masalah ini, konflik mengenai penyembahan palsu dan ibadah sejati. Ketika kita mengambil keputusan mengenai penyembahan yang benar atau yang salah, takdir kekal kita telah ditentukan. Jadi, babak terakhir dalam drama ini, ujian terakhir, bisa dikatakan, adalah krisis mengenai tanda binatang dan meterai Allah yang hidup. Dalam Testimonies Jilid 7, halaman 141-142, kita diberitahu bahwa krisis hukum hari Minggu adalah babak yang terakhir dalam drama ini. Tetapi ada peristiwa-peristiwa yang mendahului babak yang terakhir dalam drama ini. Dan saya benar-benar percaya apa yang terjadi 2 hari yang lalu, hari ini tanggal 15 Juli tahun 2024, hari ini Senin. Peristiwa yang terjadi 2 hari yang lalu dengan percobaan pembunuhan Donald Trump. Teman-teman, tahukah Anda bahwa rahmat Tuhanlah yang mencegah terjadinya perang saudara, revolusi? Kita akan tiba di sana. Sekarang, kembali ke Great Controversy, buku yang luar biasa ini, halaman 594. Babak terakhir dalam drama ini, kita diberitahu tentang disahkannya hukum hari Minggu. Testimonies 7, halaman 141. Itu adalah babak terakhir dalam drama ini, yang berarti ini adalah ujian terakhir. Tidak ada ujian lain setelah ini. Ini akan menutup masa percobaan kita. Sekarang, pena inspirasi mengatakan dalam Great Controversy, halaman 594. Kita diberitahu, begitu juga di dalam nubuatan. Peristiwa-peristiwa masa depan terbuka di hadapan kita. Sejelas kepada para murid melalui perkataan Kristus. Sekarang dengarkanlah, pena inspirasi mengatakan peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan penutupan masa percobaan. Dan persiapan untuk masa kesukaran dengan jelas dipaparkan. Mari kita berhenti sejenak sebelum lanjut lebih jauh. Pena inspirasi memberitahu kita bahwa ada peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan penutupan masa percobaan. Dengan kata lain, ketika kita melihat kejadian-kejadian ini adalah indikasi kepada kita bahwa kita sudah mendekati penutupan masa percobaan manusia. Sekarang seperti yang saya katakan, hal yang memulai penutupan masa percobaan adalah disahkannya hukum hari Minggu. Atau patung binatang itu atau ketika Amerika memberlakukan hukum hari Minggu, yang akan menjadi negara pertama yang melakukannya dan kemudian diikuti oleh negara-negara lain. Itu adalah Wahyu 13 ayat 15, 16, 17. Sekarang, peristiwa-peristiwa apakah yang dikatakannya berkaitan atau berhubungan dengan penutupan masa percobaan? Kita tahu ini adalah hukum hari Minggu, tapi ada peristiwa yang mendahului hukum hari Minggu. Dan saya ingin kita untuk mempertimbangkan kutipan ini dalam manuskrip rilis, volume 5, halaman 305. Kita diberitahu dalam manuskrip rilis, volume 5, halaman 305. Dengar, apa yang dikatakan pena inspirasi. Di India, China, Rusia, dan kota-kota di Amerika. Apa yang akan terjadi di India, China, Rusia, dan kota-kota di Amerika? Nah, dalam kutipan ini, dia hanya menyebutkan 4 negara tersebut. Namun dalam buku Education, halaman 228, dia menyebutkan seluruh dunia. Peristiwa ini akan mempengaruhi seluruh dunia. Kita tidak bicara tentang hukum hari Minggu, yang sebabkan hal itu, tapi ada peristiwa yang mendahului hukum hari Minggu. Yang mendahului pengesahan hukum hari Minggu nasional di Amerika. Menurut Anda, peristiwa apa itu? Education, halaman 228. Dia mengatakan, pada saat yang sama, anarki berusaha menyapu bersih semua hukum. Tak hanya hukum manusia, tapi juga hukum ilahi. Pemusatan kekayaan dan kekuasaan, kombinasi besar yang memperkaya segelintir orang dengan mengorbankan banyak orang. Semangat kerusuhan, pertikaian, dan pertumpahan darah. Penyebaran ajaran yang sama ke seluruh dunia yang menyebabkan kata kunci revolusi Perancis. Yang berniat untuk melibatkan dunia dalam perjuangan yang mirip dengan apa yang mengguncang Prancis. Sekarang lihatlah, dia tidak mengatakan India, China, dan Rusia. Dia mengatakan dunia akan mengalami revolusi yang sama seperti yang terjadi di Perancis. Education, halaman 228. Sekarang kembali ke kutipan ini. Kutipan ini, dia menyebutkan India, China, Rusia, tapi kutipan yang baru saja saya bagikan kepada Anda, dia menyebutkan seluruh dunia. Tapi mari kita perbesar kembali kutipan ini. Manuskrip rilis, volume 5, halaman 305. Teman-teman, sebelum saya selesai membacakan kutipan ini, masa percobaan manusia akan segera berakhir. Percobaan pembunuhan terhadap Donald Trump bisa saja memicu dan mempercepat adegan-adegan terakhir dari nubuatan Alkitab. Dan banyak dari kita akan merasa kecewa jika Tuhan mengizinkan apa yang telah direncanakan terjadi. Allah dalam belas kasihannya mencegah peluru itu mengenai Donald Trump. Anda bertanya tentang ini, kita akan membahasnya. Balik ke kutipan, sekarang dengar apa yang dia katakan akan terjadi. Kata-kata berwarna biru. Dia berkata, dan akan mengakibatkan perang saudara.
Berhenti dulu. Apa yang akan kita lihat terjadi di kota-kota Amerika, berdasarkan kutipan ini, perang saudara. Sekarang ingatlah bahwa Nabi mengatakan peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan penutupan masa percobaan dengan jelas dipaparkan. Saya ingin tahu apakah perang saudara mendahului berakhirnya masa percobaan. Kembali ke kutipan, dengarkan apa yang dia katakan, apa yang terjadi setelah perang saudara. Dia berkata, akan ada masa-masa sulit yang belum pernah terjadi sejak adanya sebuah bangsa. Jadi sebelum masa percobaan manusia berakhir, kita akan melihat perang saudara. Kita harus melihat sebuah revolusi yang mendahului pengesahan hukum hari Minggu. Nah teman-teman, saya ingin Anda melihat apa yang baru saja terjadi. Apa yang baru saja terjadi? Saya melihat artikel yang tertulis di sini, Trump ditembak dalam kampanye di Pennsylvania dalam sebuah upaya pembunuhan. Berhenti di sana. Apa yang baru saja terjadi? Sebuah percobaan pembunuhan terhadap mantan Presiden Donald Trump. Sebenarnya, 2 hari yang lalu, Donald Trump berbicara, saya yakin, di sebuah kampanye, saya yakin di Pennsylvania. Dan ya, Pennsylvania, dan ketika dia berada di sana, ada seorang pria bersenjata yang menembak, saya yakin beberapa peluru. Dan peluru itu benar-benar mengenai Presiden Trump, tapi hanya menyerempetnya. Dan menyerempet di telinganya. Saya ingin kita melihat artikel berikutnya. Nah teman-teman, saya berkata kepadamu, itu adalah rahmat Tuhan bahwa peluru itu tidak mengenai Donald Trump. Itu adalah belas kasihan Allah. Meskipun demikian, kita bergegas. Kita bergegas memasuki adegan-adegan terakhir dari sejarah bumi ini. Kita diberitahu di sini, penembakan di kampanye Trump sedang diselidiki sebagai upaya untuk membunuhnya. Sebagai korban pembunuhan penonton. Nah, apa yang terjadi adalah bahwa seseorang benar-benar meninggal di kampanye itu. Peluru yang meleset dari Trump mengenai orang lain. Dan sayangnya nyawa melayang. Bagaimanapun Donald Trump baik-baik saja, peluru hanya menyerempetnya. Anda mungkin bertanya, apa hubungannya dengan nubuatan Alkitab? Apa hubungannya dengan semua ini? Teman-teman, kita baru saja mengatakan, kita baru saja berbagi bahwa sebelum masa percobaan manusia berakhir, harus ada revolusi, tapi mirip dengan revolusi Perancis. Atau dengan kata lain, sebuah perang saudara, khususnya di Amerika Serikat, dan kemudian menjadi global. Nah, Anda mungkin berkata, apa hubungannya dengan itu? Baiklah, mari kita lanjutkan. Di sini dikatakan lagi, Amerika tidak siap untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Apa yang mereka bicarakan, ini adalah peristiwa yang terjadi. Saya ingin kita melihat secara singkat ini, percobaan pembunuhan terhadap mantan Presiden Donald Trump. Mari kita simak ini secara singkat. Hari yang penting dalam sejarah bangsa kita, percobaan pembunuhan mantan Presiden Amerika Serikat. Peluru melesat di dekat kepalanya, merobek dan membuat telinganya berdarah. Lihatlah apa yang terjadi. Kekacauan dan kepanikan pada saat itu. Dan sekarang rincian baru dan video baru malam ini menjelaskan apa yang terjadi pada kampanye sore ini di Butler County, Pennsylvania. Teman-teman, itulah yang terjadi. Kita melihat percobaan pembunuhan terhadap Presiden Trump. Sebenarnya, pemuda yang menembaki Presiden Trump, saya yakin dia berusia 20-an tahun. Yang menembaki Presiden Trump, mereka menembaknya hingga tewas. Sangat disayangkan, ya, banyak nyawa melayang pada hari itu. Nah, seseorang berhasil mengambil gambar saat peluru melewati Trump dan menyerempetnya. Teman-teman, peluru itu hanya beberapa inci dari kepala Trump, hanya beberapa inci. Dan Anda mungkin berkata, tapi apa hubungannya dengan revolusi perang saudara? Baiklah, mari kita lanjutkan. Saya ingin Anda melihat ini. Tertulis, upaya pembunuhan Trump. Lihat. Kita hanya beberapa inci dari perang saudara. Apakah Anda mengerti, teman-teman? Kapan ini terbit? Saya yakin ini terbit kemarin, tanggal 14 Juli tahun 2024. Perang saudara, beberapa inci dari perang saudara. Apakah Anda tahu apa artinya? Tahukah Anda bahwa Allah dalam kemurahannya telah menunda hal itu? Anda tahu mengapa kita sebagai umatnya tidak siap menghadapi krisis terakhir? Kita diberitahu dalam Testimonies volume 9, halaman 11, bahwa gerakan-gerakan terakhir akan terjadi dengan cepat. Seandainya peluru itu mengenai Trump, seandainya Tuhan tidak mempertahankan hidupnya dan peluru mengenai Trump,
Apakah Anda tahu kita akan melihat gerakan terakhir berlangsung dengan cepat? Dengan langkah cepat, teman-teman, dan banyak dari kita akan ditemukan tidak berdaya. Ya, kita bisa melihat tanpa keraguan bahwa perang saudara akan pecah. Mari kita lanjutkan, saya ingin Anda melihat apa yang dikatakannya. Kutipannya berlanjut, dikatakan, dari semua penampakan, calon pembunuh yang gila hanya perlu membunuh mantan Presiden Donald Trump beberapa inci. Satu atau lebih tembakan, menurut laporan awal, menewaskan seorang penonton yang duduk di belakang Trump. Untuk jelasnya, penembak pasti memicu perang saudara berdarah dengan jarak 2 inci. Teman-teman, apakah kalian mengerti? Apa kalian mengerti itu? Apakah Anda tahu apa yang ditunjukkannya, teman-teman? Seandainya itu terjadi, kita akan melihat perang saudara di Amerika, perang saudara yang berdarah. Tahukah Anda apa yang terjadi setelah perang saudara? Itu adalah pengesahan hukum hari Minggu dan berakhirnya masa percobaan manusia. Tahukah Anda, hal itu tunjukkan fakta bahwa kita sangat dekat dengan perang saudara. Apakah Anda tahu apa yang ditunjukkannya? Bahwa Yesus telah hampir menyelesaikan pekerjaannya untuk menyucikan bait suci. Berarti bahwa di bumi ini, Yesus hampir memiliki umat yang telah memperoleh kemenangan atas segala dosa. Sebenarnya kita diberitahu dalam sebuah buku, saya percaya itu ada di Christ Object Lesson. Kita diberitahu bahwa di zaman kita ini ada Henoch. Di zaman kita ini ada Henoch. Itu berarti bahwa Allah hampir selalu memiliki suatu umat. Dan berdasarkan kutipan itu, ada umat yang hidup sama seperti Henoch hidup. Dan pada hari Kamis dalam pelajaran Alkitab kita akan membahas tentang Henoch, generasi terakhir. Habel, kebenaran oleh iman. Dan umat Masehi Advent hari ke-7 yang murtad, yang akan diguncang keluar dari gerakan ini. Teman-teman, kita memiliki dua pilihan. Seperti yang bisa kita lihat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di hadapan kita memiliki dua pilihan. Apakah kita akan memisahkan dosa dari hidup kita dengan memohon dan berjuang untuk kemenangan itu? Kemenangan hanya dapat datang ketika kita memohon dan berjuang. Dan kemudian kita menyerahkan dunia kita kepada Yesus. Dalam Ministry of Healing, kita diberitahu bahwa segala sesuatu bergantung pada pelaksanaan kehendak yang benar. Jika saya tidak mau mengalahkan dosa, maka saya tidak dapat mengalahkan dosa. Pena Inspirasi mengatakan dalam Christ Object Lesson, halaman 331. Janganlah ada orang yang berkata bahwa saya tidak dapat perbaiki cacat dalam karakter saya. Jika Anda sampai pada kesimpulan ini, Anda pasti akan gagal dan kehilangan hidup Anda. Teman-teman, jika kita tidak mau, lanjutnya, kita tidak dapat mengalahkan dosa. Kesulitan yang sesungguhnya muncul dari rusaknya dunia yang tidak suci. Dunia kita adalah kekuatan pilihan, dunia kita adalah kekuatan keputusan. Dan Pena Inspirasi mengatakan bahwa segala sesuatu tergantung pada pelaksanaan kehendak yang benar. Ministry of Healing, halaman 157. Segala sesuatu tergantung pada pelaksanaan kehendak yang benar. Sekarang teman-teman, kita sudah hampir sampai di rumah. Peristiwa ini, perang saudara, adalah peristiwa yang mendahului hukum hari Minggu. Ini adalah salah satu lonceng terakhir yang berbunyi. Ketika saya mengatakan lonceng, itu adalah salah satu peristiwa nubuatan terakhir yang mendahului pengesahan hukum hari Minggu. Ada peristiwa-peristiwa lain, tetapi terutama adalah perang saudara. Dan berdasarkan apa yang baru saja kita lihat dengan percobaan pembunuhan Donald Trump, belas kasihanlah yang mencegah perang saudara itu. Kembali ke artikel. Dikatakan, jika satu pihak meningkatkan peluang politiknya melalui pembunuhan, reaksinya akan sangat keras. Kalimat berikutnya dari artikel berita itu, saya tidak percaya kita akan mengalami perang saudara selama setahun jika Trump dibunuh. Tapi kita akan mengalami kekerasan politik selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Dan itu benar, itu benar. Sekali lagi, kembali ke artikel. Dikatakan, saat yang berbahaya bagi Amerika setelah upaya pembunuhan Trump. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Di sana tertulis, Presiden Biden menyerukan persatuan di negara yang telah lama dilanda kekerasan politik. Dalam beberapa menit setelah penembakan, perang saudara menjadi salah satu istilah yang paling banyak dibicarakan di X, yaitu Twitter. Yang mencerminkan keprihatinan mendalam yang dimiliki banyak orang Amerika tentang memburuknya kekerasan politik. Teman-teman, seperti yang kita lihat, perang saudara membayangi Amerika Serikat. Perang itu membayangi. Sekarang saya ingin kita melihat ini. Tahun ini ada di Sky News dan saya ingin Anda mendengarkan seseorang yang menilai.
Apa yang bisa terjadi jika Trump telah dibunuh? Saya ingin Anda melihat apa yang dikatakannya. Ini adalah hal berikutnya, bukan, maksud saya, kita belum pernah mengalami percobaan pembunuhan pada Presiden Amerika Serikat atau mantan presiden sejak tahun 1981. Tentu saja, itu Ronald Reagan. Jadi, kita telah alami periode waktu yang panjang di mana kita merasa bahwa segala sesuatunya cukup aman. Tiba-tiba, dengan sangat cepat, hal itu berubah. Apa dampaknya bagi politik Amerika secara lebih luas? Baiklah, biarkan saya memberitahu Anda apa yang akan terjadi jika peluru itu akan menjadi 2 cm ke kiri, atau ke arah lain dan akan menembus tengkoraknya. Sekelompok orang atau tanda kutip orang yang ingin membuat kita marah dan berkelahi satu sama lain, akan dapatkan yang mereka ingini, karena akan terjadi semacam perang saudara. Jika Donald Trump terbunuh, orang-orang akan turun ke jalan dan mereka akan menyebabkan banyak kerusakan karena mereka sangat frustrasi. Donald Trump membela, Anda tahu, populisme. Dia membela kelas menengah. Dan inilah yang mereka inginkan, mereka ingin menyingkirkannya agar rakyat di Amerika akan berkelahi satu sama lain. Bukannya benar-benar pergi ke politisi dan mencoba memperbaiki masalah yang kita alami. Dan sayangnya, kami hanya berjarak sekitar 1 cm dari perang saudara. Kalian dengar itu, teman-teman? Apa kalian dengar itu? Anda dengar, 1 cm lagi menuju perang saudara. Tahukah Anda apa yang terlintas di benak saya saat melihat ini? Saya hampir melihat, berdasarkan early readings, bahwa seandainya peristiwa ini terjadi, Yesus melihat ke bawah dan melihat bahwa seandainya peristiwa itu terjadi. Seandainya Trump terbunuh, Yesus memandang gerejanya dan melihat bahwa kita tidak siap untuk menghadapi peristiwa-peristiwa terakhir. Dan dalam belas kasihannya, dan dalam kemurahannya, dan dalam kasihnya, ia mengangkat tangannya. Dan ia berseru kepada Bapanya 4 kali, darahku, darahku, darahku Bapa. Dan dalam belas kasihan, Allah menahan keempat mata angin. Teman-teman, tahukah Anda bahwa waktu hampir habis? Dan pertanyaan besarnya adalah, apakah kita sudah mencerminkan gambaran Yesus yang indah seperti yang seharusnya? Apakah kita mencari kemenangan atas dosa? Apakah kita memohon dan merindukan kemenangan? Dalam early readings, halaman 269, ketika peristiwa-peristiwa terjadi di sekitar kita. Pena Inspirasi berkata, saya melihat beberapa orang dengan iman yang kuat dan tangisan yang menyakitkan. Memohon kepada Allah, apa yang mereka mohonkan, apa yang mereka minta, kemenangan atas dosa. Teman-teman, kita tidak punya banyak waktu lagi. Masa percobaan manusia akan segera berakhir. Yesus akan segera datang. Dan pesan dari surga kepada kita adalah bahwa kita harus membuang dosa dari kehidupan kita. Waktu kita tinggal beberapa bulan lagi. Aku berkata kepadamu, perang saudara memang tertunda, tapi tidak akan tertunda lama. Sekarang, saya ingin kembali ke klip berikutnya dari Fox News. Dan saya ingin Anda dengarkan ini dengan seksama, hampir menggemakan kembali apa yang kita dengar dari Sky News. Dengarkan. Vivek Ramaswamy untuk memberikan pandangannya tentang apa yang dia pikirkan. Vivek, senang sekali Anda ada di acara ini. Ini adalah hari yang mengerikan bagi Amerika Serikat. Saya ingin pendapatmu, ketika Anda pertama kali mendengar tentang hal ini. Apa yang terlintas di benak Anda? Apa yang ada di pikiran Anda sekarang? Yang di benak saya, pertama-tama, kita mendengar kisah orang itu. Seorang penonton kampanye antusias dan tidak bersalah, ditembak dan dibunuh. Pertama-tama, hati kita tertuju pada mereka dan belasungkawa kami kepada keluarga itu. Tapi saya harus mengatakan ini, bahwa saya secara pribadi percaya bahwa Tuhan campur tangan hari ini. Bukan hanya atas nama Presiden Trump, tetapi atas nama negara kita. Jika Anda memikirkan hal ini, jarak 1 cm di jalur peluru adalah masa depan bukan hanya kehidupan Donald Trump, tapi saya pikir kehidupan Amerika Serikat. Bayangkan apa yang akan kita bicarakan hari ini jika bukan untuk perbedaan panjang rambut di jalur peluru. Dan saya pikir itu menakutkan. Anda dengar itu, saudara? Apa yang kami beritahukan kepadamu, saya berkata kepadamu bahwa itu adalah belas kasihan Allah yang mencegah pembunuhan Donald Trump. Jika tidak, kita akan bergegas, dunia ini akan bergegas memasuki adegan-adegan akhir sejarah bumi. Hari ini, tanggal 15 Juli tahun 2024, kita akan melihat di Amerika, awal dari perang saudara. Dan dalam belas kasihan, Allah telah mencegahnya. Sekarang kita sedang hidup dalam waktu yang dipinjamkan, saudara-saudara. Dan saya bertanya, apa yang Anda lakukan dengan waktumu? Masa percobaan manusia akan segera berakhir. Masa percobaan manusia akan segera berakhir. Sekarang saya ingin kita melihat klip berikutnya. Ingatlah bahwa kita telah mengatakan di awal pelajaran bahwa kita akan melihat perang saudara di Amerika Serikat, India, China, Rusia. Tetapi dalam Education, halaman 228, Nabi Allah mengatakan sebuah revolusi. Tetapi secara khusus bukan revolusi apapun. Dia menyebutkan kata, revolusi Perancis. Kita akan melihat penyebaran ajaran yang sama di seluruh dunia yang menyebabkan revolusi Perancis. Seluruh dunia akan diliputi oleh revolusi itu, mirip dengan apa yang terjadi pada zaman Perancis.
Sekarang, aku ingin kau melihat ini. Dengarkan, teman-teman, dan kagumi keakuratan pena inspirasi. Dengarkan ini dengan seksama. Saya akan memutar klip ini. Diskusi tentang, saya akan mengatakan ini, diskusi tentang semacam perang saudara di sini, menurut pendapat saya, akan lebih mirip revolusi Perancis daripada perang di tahun 1860-an. Apakah Anda mendengar itu? Mereka mendiskusikan apa yang akan terjadi jika Trump dibunuh. Dan mereka mengatakan bahwa itu tidak hanya akan seperti perang saudara tahun 1860 yang berlangsung dari tahun 1861 hingga 1865. Mereka berkata, tidak. Perang saudara yang akan meletus akan seperti revolusi yang terjadi di Perancis. Perkataan yang tepat dari sang nabi. Kata-kata nabi yang tepat dan identik. Education, halaman 228. Teman-teman, saya ingin kita mempertimbangkan hal ini. Dalam kitab Yeremia pasal 12. Teman-teman, kita akan memasuki suatu yang baru atau yang berbeda, kita akan benar-benar memasuki sebuah transisi yang baru. Anda berkata, apa maksud saya? Berdasarkan pengamatan terhadap yang terjadi, kita akan memasuki transisi baru. Kita akan benar-benar beralih dari zaman pasukan pejalan kaki ke zaman kuda. Sekarang dengarkanlah apa yang dikatakan Yeremia dalam Yeremia 12 ayat 5. Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki, dan engkau telah dilelahkan, dengan kata lain, sekarang kita menjadi lelah. Ketika tidak ada tekanan yang menimpa kita, Yeremia bertanya kepada kita apa yang akan kita lakukan. Bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika kuda membuat kita lelah, ia bertanya, apa yang akan kita lakukan pada saat air sungai Yordan meluap? Teman-teman, sebuah transisi besar akan segera terjadi. Dan jika pernah ada waktu bagi kita untuk memohon dan berjuang untuk kemenangan. Jika pernah ada waktu bagi kita untuk berhenti bermain-main dengan dosa, sekaranglah saatnya. Masa percobaan manusia, teman-teman, seperti yang kita ketahui, akan segera berakhir. Dan pena inspirasi memberitahu kita, sayangnya, bahwa tidak satu dari 20 orang yang namanya tercatat dalam buku-buku gereja dipersiapkan untuk penutupan sejarah duniawi. Christian Service, kita diberitahu bahwa tidak satu dari 20 orang yang namanya tercatat di dalam buku-buku gereja dipersiapkan untuk penutupan sejarah bumi. Sekarang mengapa demikian? Mengapa begitu? Dalam Berita Kontroversi, halaman 608 kita diberitahu bahwa ketika badai menghancurkan, itu adalah hukum hari Minggu. Sekelompok besar umat Masehi Advent hari ke-7 yang mengaku beriman kepada pekabaran malaikat ketiga. Tetapi belum, kata kunci, dikuduskan. Dengan ketaatan kepada kebenaran, akan meninggalkan posisi mereka dan bergabung dengan barisan oposisi. Mengapa mayoritas umat Masehi Advent hari ke-7 akan meninggalkan gerakan ini dan menerima hari Minggu? Mereka tidak dikuduskan. Mereka tidak dikuduskan. Dan tahukah kamu, saudara-saudara, pengudusan itu, yang berdasarkan kutipan itu, terjadi melalui ketaatan kepada kebenaran. Dengan kata lain, sederhananya, hal itu terjadi melalui penyerahan kehendak. Penyerahan kehendak menuntun kepada ketaatan. Jika kehendak belum menyerah, tidak akan ada ketaatan. Tetapi kita tidak akan pernah bisa menyerahkan kehendak sampai kita diyakinkan akan kasih Allah. Sebenarnya, pengudusan, saya ingin Anda melihat kutipan ini, pengudusan. Pengudusan, ini adalah Kisah Para Rasul, halaman 560. Pengudusan datang melalui pelaksanaan prinsip kasih. Lihatlah kutipan ini, Kisah Para Rasul, halaman 560. Kita diberitahu bahwa pengudusan yang sejati datang melalui pengerjaan atau penerapan prinsip kasih. Dengan kata lain, apa yang dikatakan oleh pena inspirasi, apa yang menuntun kepada pengudusan? Apa yang menuntun kepada ketaatan, karena pengudusan adalah ketaatan. Apa yang menuntun kepada hal itu adalah hasil dari prinsip kasih. Roma 13 ayat 10 mengatakan bahwa, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kasih adalah penggenapan hukum Taurat. Dengan kata lain, alasan mengapa kita bisa taat atau mengapa kita taat. Memang sudah sepatutnya demikian, apa yang seharusnya menjadi motif ketaatan kita? Apapun yang kurang dari motif ini tidaklah cukup. Paulus berkata dalam 1 Korintus 13, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, melakukan hal-hal yang benar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikitpun tidak ada faedahnya bagiku. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, sekalipun aku memiliki iman, sekalipun memiliki semua pengetahuan ini, tanpa kasih, Paulus berkata, aku tidak ada artinya. Jadi motifnya, satu-satunya motif yang benar yang dapat diterima oleh Allah adalah kasih. Dan inilah cara yang Allah gunakan untuk mengusir dosa dari kehidupan kita. Bukan karena takut akan hukuman atau bahkan pengharapan akan pahala.
tetapi karena kasih yang menggerakkan murid sejati untuk mencintai kehidupan yang taat kepada Yesus. Lihat kutipan ini dalam khotbah di atas bukit, halaman 76. Kita membahas tentang pengudusan. Kita bahas mempersiapkan diri untuk menghadapi krisis terakhir. Kita berbicara tentang mengasihi di saat-saat terakhir dalam sejarah bumi ini. Dalam buku khotbah di atas bukit, halaman 76, kita diberitahu bahwa Allah tidak menggunakan tindakan-tindakan yang bersifat memaksa. Kasih adalah alat yang Ia gunakan untuk mengusir dosa dari hati. Dengan kasih, Ia mengubah kesombongan menjadi kerendahan hati dan permusuhan dan ketidakpercayaan menjadi kasih dan iman. Jadi, apa yang dikatakan oleh firman kepada kita? Bahwa satu-satunya cara untuk menyingkirkan dosa dari kehidupan, inspirasi firman mengatakan, hanya satu cara yang Tuhan gunakan, dan itu adalah melalui kasih. Nah teman, saya katakan, satu-satunya cara kita lihat gambaran jelas tentang kasih ini. Yang akan menuntun kita untuk meninggalkan dosa adalah Kalvari. Itulah monumen terbesar yang kita miliki tentang kasih Allah. Kita diberitahu dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Begitu besarnya kasih Allah, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya. Anaknya yang terkasih. Anaknya yang tunggal. Jadi, kasih Allah kepada kita ditunjukkan dalam mengaruniakan anaknya, dan puncak dari pengorbanan anaknya terlihat di Kalvari. Dan teman-teman, ketika kita melihat Yesus berkeringat dan meneteskan darah, ketika kita melihat Dia di Getsemani, berkeringat dengan tetesan darah yang banyak, menderita, ketika kita melihat jiwanya, dalam penderitaan seperti itu. Sesungguhnya, inspirasi firman mengatakan kepada kita bahwa, dosa-dosa dunia yang terhilang membebaninya, mengguncangnya. Di Getsemani, ini dikutip dari Testimonies volume 2, halaman 204, dosa-dosa dunia yang terhilang membebaninya dan sangat mengguncangnya. Adalah kesedihan yang mendalam akibat dosa yang dirasakan oleh Bapanya yang telah merobek hatinya. Dengan penderitaan yang begitu menusuk dan mengoyak alisnya, tetes-tetes darah yang mengalir di pipinya jatuh ke tanah dan membasahi bumi. Teman-teman, seperti yang kita lihat, Yesus di Getsemani berkeringat darah. Bukan karena dosa-dosa teman saya. Ketika kita melihat Kalvari dan kita melihat Getsemani, jangan kita melihat Yesus mati untuk semua orang. Ya, Dia mati bagi semua orang. Tetapi ketika kita melihat Getsemani dan melihat Kalvari, kita harus melihat dosa-dosa kita, dosa-dosa pribadi kita, yang telah membunuh anak Allah. Dan teman-teman, ketika kita melihat Getsemani seperti itu, ketika kita melihat Kalvari seperti itu, ketika kita melihat Dia berdiri di hadapan Pilatus, wajahnya berlumuran darah, sebagaimana kita melihat darah mengalir di punggungnya, seperti yang kita lihat di kayu salib, teman-teman, seperti yang kita lihat dalam gambaran ini. Kita harus melihat, apa akibat dari dosa-dosa yang kita perbuat terhadap Yesus. Hanya penderitaan yang kita dapatkan ketika kita melakukan dosa. Ketika kita melihat dosa dalam terang Getsemani, dalam terang Kalvari, saat kita melihat apa yang terjadi, dosa membawa kepedihan di dalam hati. Dan jika kita akan berhenti melakukan sesuatu, jika kita akan berhenti berbuat dosa, itu karena dosa membawa kepedihan di dalam hati kita, karena dosa membunuh orang yang kita kasihi. Tahukah Anda, teman-teman, saat lihat Yesus alami kematian, tahukah Anda apa yang secara alamiah terjadi? Ingatlah, satu-satunya cara untuk mengeluarkan dosa dari hidupmu adalah dengan kasih. Tahukah Anda apa yang terjadi ketika kita melihat Kalvari dan menghabiskan waktu sejenak untuk merenungkan dosa-dosa? Dalam kehidupan Yesus mulai dari palungan hingga ke Kalvari, ketika kita melihat hal tersebut, terutama bagian akhirnya. Tahukah Anda yang dikatakan firman dalam buku Desire of Ages, halaman 83? Keyakinan kami kepadanya akan semakin teguh. Itulah iman kita. Kemudian dikatakan bahwa kasih kami semakin bertambah. Anda tahu apa yang dimaksud dengan semakin bertambah? Kasih kita akan dihidupkan dan kita akan semakin dalam dijiwai oleh Roh-Nya. Jika kita akhirnya diselamatkan, kita harus belajar pelajaran tentang pertobatan dan kerendahan hati di kaki salib. Jika kita mau meluangkan waktu untuk melihat kasih Allah yang tiada taraf dalam karunia anaknya yang terkasih. Ketika kita melihat Yesus di hadapan Herodes, di hadapan Pilatus, dan melihat apa yang telah dilakukan dosa kepadanya, ya, bahkan dosa saya, jadi ketika kita melihat hal itu, teman-teman, hal itu hanya akan menciptakan kebencian di dalam hati kita terhadap dosa. Dan inilah gambaran kehidupan Yesus. Kita diberitahu dalam kitab Ibrani pasal pertama, bahwa Ia membenci kejahatan dan mencintai kebenaran. Mengapa Yesus membenci kejahatan dan mencintai kebenaran? Karena Ia memahami kasih Bapanya. Dan yang perlu kita lakukan adalah memahami kasih Bapa.
Inilah satu-satunya hal yang dapat mengusir dosa dari dalam hati. Kita diberitahu dalam Education, buku yang mengagumkan itu, pada halaman 296. Ketika sekali pandangan tertuju kepadanya, kehidupan menemukan pusatnya, tugas menjadi sebuah kesukaan dan pengorbanan menjadi sebuah kesenangan. Kapankah tugas menjadi sebuah kesukaan? Kapankah pengorbanan akan menjadi suatu kesenangan? Ketika sekali pandangan tertuju kepadanya. Teman-teman, masa percobaan manusia akan segera berakhir. Dan satu-satunya cara kita akan didapati dalam keadaan siap. Kita harus didapati dalam keadaan siap, ketika Amerika memberlakukan hukum hari Minggu, kita harus dalam keadaan tidak bercela. Dan Tuhan. Fakta bahwa perang saudara semakin nyata, menunjukkan bahwa Tuhan segera memiliki orang-orang yang seperti itu. Saya ingin berbagi sesuatu dengan sangat singkat dengan Anda, waktunya hampir habis. Saya ingin kita melihat ini dengan cepat. Ini hanyalah sebuah kabar nubuatan singkat, yang mendorong kita untuk bersiap-siap, bersiap-siap, dan bersiap-siap. Karena waktunya hampir habis. Tahukah Anda bahwa kita diberitahu dalam Mazmur 118? Sangat menarik. Ini adalah ayat Alkitab yang terdengar sangat aneh, tetapi ada pelajaran yang indah di dalamnya. Dalam Mazmur 118 ayat 27, saya ingin kamu melihat sesuatu yang telah Allah perintahkan kepada bangsa Israel. Sekarang dengarkanlah ini, mengenai pelayanan di Bait Suci. Mazmur 118 ayat 27. Dikatakan, Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Sekarang dengarkanlah ini, ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali, pada tanduk-tanduk mezbah. Nah, Alkitab mengatakan bahwa ketika mereka mempersembahkan kurban, mereka harus mengikatnya di atas mezbah. Nah, teman-teman, mengapa kamu mengikat sesuatu yang sudah mati? Fakta bahwa ia diletakkan di atas mezbah berarti ia sudah mati. Tetapi mengapa ia diikat di atas mezbah itu? Ada pelajaran bagi kita. Kita dapat menerima Yesus hari ini, dan hari ini kita dapat memilih untuk mati bagi diri kita sendiri. Tetapi besok mungkin akan ada godaan, yang akan membuat kita ingin membangkitkan diri kita hidup kembali. Tetapi ada satu hal yang harus kita lakukan, yaitu mengikatkan diri kita di atas mezbah itu. Diri kita tidak pernah lepas dari mezbah itu. Diri itu tetap berada di sana. Nah, Allah berfirman, ikatlah korban itu di atas mezbah. Tali apakah yang harus mengikatkan diri pada mezbah? Bahwa diri harus tetap mati. Hosea 11 ayat 4 mengatakan bahwa tali ini adalah tali ikatan kasih. Lihatlah teman-teman, satu-satunya hal yang akan mengikat diri tetap di atas salib itu. Satu-satunya hal yang akan mengikat diri di atas mezbah, yang dapat mengikat diri kita di sana, menahan diri kita di sana, adalah tali kasih. Inilah satu-satunya cara agar kita dapat memperoleh kemenangan atas dosa. Kita harus memandang anak Allah yang berdarah, meneteskan darah. Tahukah Anda bahwa setiap langkah yang diambil Yesus, dari gerbang penghakiman Pilatus ke Kalvari, kita diberitahu dalam inspirasi firman, bahwa setiap langkah yang diambilnya berlumuran darah. Setiap langkah yang diambilnya, jika Anda ikuti Yesus dari belakang, Anda akan melihat bahwa setiap langkah yang dia jalani, terdapat jejak darah. Teman-teman, oh teman-teman, betapa luar biasanya kasih yang diberikan oleh Raja Alam Semesta yang meninggalkan kemuliaan surga. Firman memberitahu kita, bahwa bahkan malaikat pun takjub. Dalam buku Testimonies volume 2, halaman 207, firman menuliskan, bahwa siapakah para nabi yang dapat mengukur kasih seperti itu? Bahwa kasih Yesus bagi kita, dikatakan, bahwa itu tidak dapat diukur. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa bala tentara malaikat melihat dengan takjub dan sedih. Dia yang merupakan keagungan surga, yang telah mengenakan mahkota kemuliaan, sekarang mengenakan mahkota duri. Korban yang berlumuran darah karena amukan orang banyak yang marah, dibakar menjadi gila oleh murka iblis. Kemudian Nabi berkata, lihatlah, dia adalah seorang penderita yang tabah. Di atas kepalanya ada mahkota berduri. Darah kehidupannya mengalir dari setiap pembuluh darah yang tersayat-sayat. Dapatkah Anda memandang Yesus? Meneteskan darah, bukan keringat. Dikatakan, darah kehidupannya mengalir dari setiap pembuluh darah yang tersayat-sayat. Oh teman-teman, darah Yesus telah dicurahkan agar kita dapat mengasihi. Darahnya telah dicurahkan agar kita dapat mengasihi. Dan karena belas kasihan, Allah mencegah terjadinya perang saudara.
Namun, bagaimanapun juga, perang saudara itu masih tetap membayangi. Aku akan membuktikannya padamu sekarang. Perang saudara itu masih tetap membayangi. Sekarang, saya ingin kita kembali ke sini. Saya ingin Anda, saya ingin kita melihat ini, saya ingin kita melihat ini. Ini adalah klip yang saya ingin kita lihat. Nah, klip ini, yang akan saya tunjukkan pada Anda, klip ini yang akan saya tunjukkan pada Anda. Hampir menunjukkan bahwa ini adalah pekerjaan orang dalam. Saya ingin Anda bisa mengambil kesimpulan bagi Anda sendiri. Tapi tampaknya hampir menjadi perbuatan orang dalam berdasarkan klip ini. Mengapa? Karena seorang saksi mata melihat pembunuh ini yang mencoba membunuh Presiden Trump. Melihatnya, saksi mata ini melihatnya dan menunjukkan kepada polisi bahwa ada seorang pria dengan senjata di sana, di atap. Tetapi polisi tidak melakukan apa-apa. Kemudian ke dinas rahasia yang melindungi Trump. Saksi mata ini mengatakan, dia terus menunjuk kepada mereka dan mengatakan kepada mereka bahwa orang ini memegang senjata di atas atap. Dan menunggu mereka menurunkan Trump dari podium, tapi tidak melakukan apa-apa. Trump, hanya setelah tembakan dilepaskan, baru kemudian mereka menembaki pria bersenjata itu. Sekarang simak dan buatlah kesimpulanmu sendiri, lalu saya ingin menunjukkan kepada Anda. Seorang yang disebut Nabi yang pada bulan Mei, apakah itu pada bulan Mei? Sebentar saya periksa hal ini, 4 bulan yang lalu, seorang yang disebut Nabi. Dia bernubuat, 4 bulan yang lalu, yang disebut Nabi dalam gerakan harismatik. Bahwa Trump, dia akan mengalami percobaan pembunuhan terhadap nyawa Trump. Ini terjadi 4 bulan yang lalu. Kami punya klipnya, kami akan memutarnya. Dan dalam upaya pembunuhan Trump ini. 4 bulan lalu, ini adalah secara harfiah di YouTube 4 bulan lalu, peluru akan menyerempet telinganya. Trump akan jatuh. Persis apa yang terjadi di klip itu, kami tunjukkan klipnya. Di mana Trump ditembak, yang menyerempetnya, dia terluka di telinganya, dan kemudian dia terjatuh. Lalu dia mengatakan, sejauh ini ramalannya akurat. Nah, saya tidak percaya dia seorang nabi. Siapapun yang memberinya informasi itu, bukanlah Tuhan. Dia adalah musuh. Nah, Anda berkata, bagaimana musuh itu tahu hal itu sebelumnya? Nah, dapatkah musuh merencanakan peristiwa dan kemudian menggenapi peristiwa-peristiwa yang telah ia rencanakan jika Allah mengizinkannya? Ya, dia bisa melakukan itu. Namun demikian, nabi palsu ini mengatakan, setelah Trump mengalami percobaan pembunuhan di mana peluru akan melukai telinganya, bahwa Trump akan berpaling kepada Tuhan. Dia akan memenangkan pemilu dan membawa seluruh bangsa kembali kepada Allah. Akan ada krisis keuangan. Lalu dia menyebutkan tentang kebangkitan. Nah, saya beritahukan bahwa itu adalah kebangunan rohani palsu. Dan Anda tahu apa yang terjadi selanjutnya, pengesahan undang-undang hari Minggu. Ini semua terjadi 4 bulan yang lalu. Nabi palsu ini adalah nabi palsu dari gerakan harismatik. Bagaimana dia bisa tahu itu? Ini adalah rencana setan. Dan rencana iblis seperti apa yang Alkitab katakan akan terjadi. Bahwa Amerika akan kembali dipanggil, dikatakan untuk menyembah Allah dan menyembahnya pada hari yang salah. Akan ada krisis keuangan. Kita akan membahasnya pada hari Kamis mendatang. Akan ada krisis keuangan, kebangkitan palsu. Anda akan melihat ini di Grid Kontroversi halaman 590, krisis keuangan. Grid Kontroversi halaman 464, Anda akan melihat kebangunan rohani palsu. Dia mengatakan itu terjadi setelah upaya pembunuhan Trump, di mana peluru melukai telinganya. Sekarang, saya mau tunjukkan klip itu. Sebelum saya tunjukkan klip itu, saya ingin Anda melihat ini. Ini dia. Nah, saya mengambil tangkapan layar ini, sehingga Anda dapat melihat bahwa klip ini dibuat 4 bulan yang lalu di YouTube. Ada klipnya di sini. Di situ tertulis, saya sudah sorot bagian itu, di situ, tertulis 4 bulan yang lalu. Nah, ketika saya mengambil klip ini, hari ini setidaknya sudah ditonton 800.000 kali dari saluran ini. Anda bisa melihat saluran itu di sana. Sekarang mari kita putar klip ini, yang dibuat 4 bulan yang lalu. Apa yang saya katakan kepada Anda, meskipun perang saudara telah tertunda. Trump, saya percaya, dengan proyek 2025, ini baru saja membuat Trump, ini membuatnya semakin lebih populer, bisa dikatakan begitu. Ini hampir menjadi jaminan. Jika tak terjadi apa-apa, dengan kata lain, jika dia tak kehilangan hidupnya, hampir dijamin, dia akan menjadi presiden berikutnya. Percobaan pembunuhan ini, baru saja membawa Trump ke puncak. Dan ada sesuatu yang disebut proyek 2025 untuk kemenangan Trump. Trump sendiri mengatakan bahwa jika dia menjadi presiden, dia akan memberikan kekuatan kepada gereja yang belum pernah ada sebelumnya. Wahyu pasal 13, ayat 15. Ia punya kuasa memberikan kehidupan pada patung binatang itu. Dia berkuasa untuk memberikan kehidupan kepada patung binatang itu. Sehingga patung itu dapat berbicara dan menyebabkan
bahwa setiap orang yang tidak mau menyembah patung binatang itu harus dibunuh. Apa yang saya katakan? Kemenangan Trump menandakan bahwa undang-undang hari Minggu sudah dekat. Nah, saya ingin kalian melihat ini, dan semua percobaan pembunuhan ini hampir memberikan jaminan kemenangannya menjadi presiden. Sekarang mari kita lihat klip ini. Saya ingin Anda menonton klip ini yang mengejutkan dalam prediksinya. Mengapa mengejutkan? Karena inspirasi firman yang mengatakannya. Dan setan telah menyampaikan hal ini kepada anteknya, yang disebut nabi karismatik ini. Sekarang, simaklah klip ini. Dan saya melihat Trump bangkit, dan kemudian saya melihat sebuah usaha percobaan membunuh hidupnya. Ada sebuah peluru melintas di dekat telinganya, dan peluru itu begitu dekat dengan kepalanya, sehingga itu dapat menghancurkan gendang telinganya. Dan saya melihat dia jatuh berlutut selama jangka waktu ini. Dan dia mulai menyembah Tuhan. Dia merasa dilahirkan kembali secara radikal selama rentang waktu ini. Yang saya maksudkan, orang mengatakan bahwa dia diselamatkan, dan dia menjadi benar-benar bersemangat bagi Yesus dari apa yang saya lihat akan terjadi. Dan kemudian saya melihat orang-orang berdoa syafaat ketika dia, dan saya melihat dia memenangkan kursi kepresidenan. Melalui hal besar ini, Tuhan tunjukkan pada saya, itu akan jadi jelas pada musim panas ini. Penganiayaan yang besar akan menimpanya melalui para hakim, dan melalui hukum dan semua orang yang mencoba menuntutnya dan semua hal ini. Tetapi akan ada penghentian untuk itu, semua hal-hal tersebut, mereka akan mulai membebaskannya menjelang kejatuhan. Dan kemudian aku melihat dia memenangkan pemilihan melalui para kaum patriot yang maju dan memberikan suaranya. Dan kemudian akan terjadi kehancuran ekonomi yang besar. Saya melihat mereka memiliki rencana besar untuk kehancuran ekonomi yang sangat buruk. Anda dengar akan apa yang dikatakan orang itu? Setelah percobaan pembunuhan Trump, dia terpilih menjadi presiden, dia berbalik kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, sehingga disebut sebagai pertobatan yang terjadi padanya. Saya akan tunjukkan apa yang dikatakan Trump setelah percobaan pembunuhan itu. Kita akan segera melihatnya, kita akan coba dan persingkat ini dengan cepat, tapi saya akan kembali ke klip. Dia mengatakan akan ada krisis keuangan. Apakah ada pemulihan dalam hal ini? Tapi kembali ke klip. Mari kita lihat apa lagi yang dia katakan. Dia memang seorang nabi palsu, tetapi ramalannya telah menjadi kenyataan, yang berarti setan telah memberinya komunikasi ini. Nah, saya ingin Anda melihat, apa lagi yang dia katakan. Dalam masa depresi besar, dan Tuhan memperingatkan saya tentang hal ini. Itu akan menjadi masa kegelapan yang hebat. Tetapi saya lihat genderang datang ke tanah Amerika seperti mengguncang tanah. Dan saya melihat Donald Trump berdoa di ruang Oval Office. Dan dia menangis di hadapan Tuhan dengan tangan di atas kepalanya seperti ini. Namun dia menangis. Dan di sana ada para menteri dan orang-orang. Saya tidak tahu apakah mereka senator atau anggota Kongres atau apapun itu. Di sana, saya hanya melihat mereka mondar-mandir dan bola-bali di dalam Gedung Putih dan maaf. Apa itu di Gedung Putih? Oh ya, Oval Office, dan mereka semua sedang berunding di dalam sana, dan saya bisa merasakannya. Jadi, dapatkah Anda melihat sekarang, apa yang dia katakan setelah percobaan pembunuhan ini? Hampir ada persatuan gereja dan negara di sini, di mana ada pendeta di sekitar Presiden Trump, dan mereka semua berdoa, Trump berdoa. Teman-teman, nubuatan Alkitab menunjukkan akan ada penyatuan gereja dan negara. Kembali, mari kita kembali ke sini. Mari kita lanjutkan. Hadirat Tuhan begitu kuat dalam hal ini. Dan kemudian saya dapat melihat kegelapan yang membebani Amerika. Dengan krisis keuangan yang saya lihat akan terjadi. Mulai terangkat di atas pepohonan dan saya melihat warna biru. Dan segala sesuatunya kembali dan masa-masa hijau dan masa-masa indah kembali lagi. Tetapi Tuhan berfirman bahwa akan datang suatu masa kegoncangan. Dan itu akan menjadi suatu goncangan untuk membangunkan. Dan dalam hal ini, pada dasarnya ia belum selesai dengan Amerika. Akan ada kebangkitan besar yang akan terjadi, tidak semuanya malapetaka dan kesuraman. Anda dengar yang dia katakan, terjadi kebangkitan besar. Nah, saya beritahukan pada Anda, bahwa kebangunan rohani yang dia maksud adalah kebangunan rohani palsu. Great Kontroversi 464 mengidentifikasi akan ada kebangunan rohani palsu, sebelum seruan nyaring dari pekabaran malaikat yang ketiga. Anda akan lihat itu dalam Great Kontroversi 464. Nah, kapan orang ini membuat ramalan ini? Nah, yang akan kami lakukan adalah kami akan menaruh tautan di bawah video ini. Kami akan menaruh tautan di bawah video ini, di mana Anda bisa melihat tanggal kapan dia membuat prediksi ini. 4 bulan lalu, 4 bulan yang lalu ke waktu saat ini, 4 bulan yang lalu. Sekarang kembali ke poin saya, dia mengatakan setelah percobaan pembunuhan Trump, dia akan berpaling kepada Tuhan. Sekarang saya ingin Anda melihat apa yang dikatakan Trump, segera setelah percobaan pembunuhannya. Dia sebenarnya, saya yakin dia menulis ini di platform media sosial. Sekarang mari kita lihat apa yang dikatakannya di sini. Tertulis dari Daily Beast. Tanggal 14 Juli tahun 2024. Dikatakan,
Trump mengatakan bahwa Tuhan sendirilah yang menghentikan upaya pembunuhan ini. Jadi, ya, Anda lihat, Trump mengakui Tuhan dan memang, Tuhan menyelamatkan nyawa Donald Trump. Nah, ada yang mengatakan bahwa peluru itu dimaksudkan untuk meleset tidak mengenai Trump. Peluru itu dimaksudkan tidak mengenai dia. Yah, kita tidak tahu. Waktu yang akan jawab seiring peristiwa yang terungkap. Tapi sekarang, saya ingin Anda melihat ini. Jika dia dibunuh, itu berarti mereka tidak berusaha untuk meleset. Mereka sebenarnya ingin membunuhnya, tapi nyawanya selamat. Waktu yang akan menjawabnya. Sekarang, saya ingin Anda simak video dari seorang saksi mata yang ada di tempat kejadian, yang memberitahu kita bahwa dia telah memberitahu dinas rahasia bahwa ada seorang pria dengan senjata, memberitahu polisi, dan tidak ada yang dilakukan. Simak klip berikut ini. Kami mengadakan pesta di sini sepanjang hari. Kalian bisa melihat di belakang kami di Brintles Farm dan rumah kaca di sini. Kami mengadakan pesta. Dan kami semua memutuskan, hei, Anda tahu, ketika kami mendengar Trump di atas sana, kami akan berjalan melewati lapangan, berdiri di dekat pepohonan di sana di bawah tempat teduh, dan mendengarkan kampanyenya. Memang kami tak bisa melihatnya, tapi kami bisa mendengarnya. Jadi kami berjalan, dan mungkin sekitar 5-7 menit Trump berbicara. Itu perkiraan saya tidak tahu persis, Anda tahu. Tapi, kami melihat seorang pria merangkak dengan lengannya. Anda tahu seperti beruang merangkak ke atas atap gedung di samping kami, sekitar 50 kaki dari kami. Jadi kami berdiri di sana, Anda tahu kami menunjuk pada orang yang merangkak ke atas atap. Dia bawa senjata, kan? Dia memegang senjata, kami bisa melihat dengan jelas dia memegang senjata, sangat jelas. Kami menunjuk ke arahnya, polisi di bawah sana berlarian di lapangan. Kami berteriak, hei, ada orang di atas atap dengan senjata. Dan polisi teriak, ya, apa, Anda tahu, seperti mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Anda tahu, kami teriak, hei, di sini, di atap. Kita bisa melihatnya dari sini. Kami melihatnya, Anda tahu, dia merangkak. Dan hal berikutnya, Anda tahu, saya seperti, dalam pikiran saya sendiri, saya heran, mengapa Trump masih berbicara ya? Mengapa mereka tidak menariknya dari mimbar? Saya berdiri di sana sambil menunjuk ke arahnya selama, Anda tahu, selama 2-3 menit. Dinas rahasia melihat kami dari atas gudang. Saya menunjuk ke atap itu, hanya berdiri di sana seperti ini. Dan hal berikutnya yang Anda tahu, 5 tembakan terdengar. Jadi, Anda yakin bahwa tembakan itu berasal dari orang di atap itu? 100%. Dan dia di atas sana selama beberapa menit? Ya, Lihat beberapa menit? ya, bisa 3-4 menit. Anda info polisi dan dinas rahasia. Kami memberitahu polisi, kami menunjuk ke arahnya, beritahu kepada dinas rahasia, yang ada melihat kami dari atas gudang. Mereka lihat kami sepanjang waktu saat kami berdiri di dekat pohon itu. Apakah kalian mendengarnya, teman-teman? Apa Anda dengar itu? Bahwa dinas rahasia diberitahu bahwa orang ini bawa senjata, dan mereka sama sekali tidak melakukan apa-apa. Polisi diberitahu, tapi tidak melakukan apa-apa. Kapan dinas rahasia bertindak? Hanya setelah terjadi tembakan. Sekarang, Anda bisa mengambil kesimpulan sendiri. Saya hanya menunjukkan padamu. Ada sesuatu yang disebut order out of chaos. Anda akan melihat prinsip ini di Grid Kontroversi halaman 589-590. Dikatakan bahwa setan ketika menampakkan diri pada anak-anak manusia sebagai tabib yang hebat, yang dapat sembuhkan penyakit mereka, ia mendatangkan penyakit dan bencana. Jadi, yang disebut bahwa setan membawa kekacauan. Tetapi pada saat yang sama ia berusaha untuk menjadi penyembuh kekacauan itu. Anda dapat lihat prinsip itu di Grid Kontroversi halaman 589. Menciptakan kekacauan dan kemudian dia memberikan solusinya. Menciptakan perang saudara dan kemudian memberikan solusinya. Mari bawa bangsa ini kembali kepada Tuhan. Mari kita kembalikan bangsa ini kepada Tuhan. Sekarang saya ingin Anda melihat ini, kembali lagi. Ini adalah video percobaan pembunuhan terhadap Trump. Lihatlah dengan seksama. Hari ini dalam sejarah bangsa kita, terjadi percobaan pembunuhan mantan Presiden Amerika Serikat. Peluru melesat di dekat kepalanya, merobek dan membuat telinganya berdarah. Lihat apa yang terjadi. Teman-teman, apakah Anda melihatnya? Kemurahan Tuhan yang mencegah pembunuhan Presiden Trump. Sekarang saya ingin menyimpulkan, saya ingin menutup. Nah, sebelum percobaan pembunuhan terhadap Trump, ada banyak orang yang berbicara tentang pembunuhan Trump, bahwa Trump adalah, apa istilahnya ya? Bahwa dia adalah ancaman bagi bangsa Amerika. Bahkan Presiden Biden membuat pernyataan di platform X. Saya ingin Anda lihat yang tertulis di sini. Ancaman terhadap demokrasi. Dikatakan, Donald Trump, ini adalah pernyataan yang dibuat oleh Presiden Biden, yang dibuat menjelang hal ini pada tanggal 28 Juni tahun 2024.
Donald Trump adalah ancaman nyata bagi bangsa ini. Dia adalah ancaman bagi kebebasan kita. Dia adalah ancaman bagi demokrasi kita. Dia benar-benar ancaman bagi semua yang diperjuangkan Amerika. Jadi, kita bisa melihat ada penganiayaan terhadap Trump oleh pengadilan, bisa dikatakan, menuntutnya dan semua kasus yang dialami Trump. Dan semakin mereka melakukan hal ini terhadap Trump, semakin mereka yang mendukung Trump sebenarnya merasa gelisah. Sekarang, dengan percobaan pembunuhan ini, telah mendorong bangsa Amerika lebih dekat ke perang saudara daripada sebelumnya. Sekarang, teman-teman, perang saudara membayangi. Masa percobaan manusia akan segera berakhir. Dan sebagai penjaga, Yesaya 21 ayat 11, pertanyaannya adalah, hai penjaga, bagaimana dengan malam? Penjaga, bagaimana dengan malam? Dan sebagai penjaga, saya menjawab, pagi akan datang, dan juga malam. Bersiaplah teman-teman, bersiaplah, bersiaplah, bersiaplah. Sebab murka Tuhan yang dahsyat akan segera datang dan Anda tidak siap. Koyakkanlah hatimu dan bukan pakaianmu. Saya melihat bahwa gereja yang tersisa tidak siap menghadapi apa yang akan terjadi di bumi. Kebodohan seperti kelesuan sepertinya menyelimuti pikiran mereka yang mengaku percaya bahwa kita sedang menerima pekabaran terakhir. Malaikat yang menemani saya berseru dengan kesungguhan yang mendalam, bersiap-siaplah teman-teman, bersiap-siaplah, bersiap-siaplah. Mari kita tutup di sini. Ini dari Bulletin General Conference, tanggal 6 April tahun 1903. Tahun 1903. Inspirasi firman mengatakan, keluarlah dari kota-kota. Jika Anda masih berada di kota, teman-teman, Anda perlu mempercepat langkah Anda. Jika Anda seorang suami, janganlah memiliki roh Lot dan berlama-lama tinggal bersama keluarga Anda di kota. Melangkahlah cepat dan bawa keluar keluargamu. Melangkah cepat, saya ulangi, dan bawa keluargamu keluar. Mengapa? Inspirasi firman mengatakan, peringatan saya, menjauhlah dari kota. Didiklah orang-orang kita untuk keluar dari kota ke desa. Ketika mereka bisa mendapatkan sebidang tanah kecil dan membuat rumah untuk diri mereka sendiri dan anak-anak mereka. Selanjutnya, kata-kata yang merah, tetapi sepanjang tahun akan ada perselisihan dan kebingungan. Perang saudara, revolusi di kota-kota sehingga mereka yang ingin meninggalkannya tidak akan bisa. Kita harus bersiap menghadapi masalah-masalah ini. Ini adalah terang yang telah diberikan kepada saya. Teman-teman, seandainya perang saudara pecah di Amerika,
Terutama bagi kalian yang berada di Amerika, Anda akan ditemukan tidak siap jika Anda masih berada di kota-kota. Tapi sepanjang tahun akan ada perselisihan dan kebingungan, inspirasi firman mengatakan, di dalam kota-kota ini. Sehingga banyak orang yang ingin keluar dari kota, pada waktu itu tidak akan mampu. Teman-teman, keluarlah dari kota-kota. Mengapa? Karena di waktu mendatang, selain perang saudara, masalah tentang jual beli akan menjadi masalah yang sangat serius. Semoga Tuhan menolong kita, teman-teman, untuk bersiap-siap. Waktu hampir habis. Marilah kita tutup dalam doa. Mari kita tutup dalam doa. Bapa kami yang baik dan penuh kasih. Tuhan, kami ingin mengucapkan banyak terima kasih atas belas kasihan dan kasih-Mu yang besar dalam menunda krisis terakhir ini. Saat ini kami bisa saja benar-benar berada dalam perang saudara, khususnya dimulai di Amerika Serikat. Tetapi dalam belas kasihan dan kasih, Engkau telah menunda krisis ini. Tetapi namun demikian, meskipun telah ditunda, pasti krisis itu akan datang. Bapa, tolonglah kami semua untuk memperoleh kemenangan atas dosa di saat-saat terakhir masa percobaan manusia ini. Bapa, ini bukanlah permainan, ini adalah kenyataan. Tolonglah, semoga Engkau mengasihani kami, Tuhan, dan semoga kami bekerja sama dengan-Mu, untuk menyingkirkan dosa dari hidup kami. Tolonglah, dampingi mereka yang telah kehilangan orang yang mereka kasihi dalam penembakan itu. Kami juga berterima kasih kepadamu karena telah menyelamatkan nyawa Trump. Dan kami terus berdoa Bapa, agar Engkau memelihara, tangan-Mu menjaga Amerika Serikat dan semua bangsa. Dan menolong kami sebagai umat-Mu, Tuhan, untuk melakukan lebih banyak lagi demi keselamatan jiwa-jiwa yang akan binasa. Tolonglah Bapa, kami berterima kasih banyak atas belas kasihan-Mu. Terima kasih banyak atas kasih-Mu. Tolong bantu kami untuk bersiap-siap. Berkatilah kami berdoa, karena kami mohonkan doa ini dengan rendah hati, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me pure within? Nothing but the blood of Jesus. Oh,